Ernest Hemingway, seorang novelis legendaris, sekitar 80 tahun yang lalu pernah menulis sebuah prediksi yang cukup mengerikan. Isinya tentang utang, uang, dan berang. Waktu itu kedengarannya mungkin ya seperti fiksi, tapi hari ini ramalan itu terasa begitu nyata, begitu relevan. Nah, kita akan telusuri bareng-bareng bagaimana pengamatannya dari masa lalu justru jadi semacam peta untuk memahami sistem keuangan kita saat ini. Ini bukan sekedar kata-kata indah seorang penulis ya. Ini adalah pengamatan yang sangat tajam tentang sebuah pola sejarah yang kayaknya terus berulang. Coba deh, perhatikan 3 elemennya. Utang yang gak terkendali, hancurnya nilai mata uang, dan perang. 3 hal inilah yang akan jadi benang merah penelusuran kita kali ini. Oke, mari kita bedah peringatan dari Hemingway ini jadi 3 bagian, yang ternyata saling nyambung dan secara mengejutkan melukiskan gambaran dunia kita sekarang. Ini bukan teori konspirasi loh, tapi lebih ke sebuah sejarah yang sudah berkali-kali terbukti. Hemingway melihat polanya dengan sangat jelas. Utang yang berlebihan itu memicu keputusan-keputusan yang putus asa, dan keputusan itu pada gilirannya mengarah ke devaluasi mata uang dan akhirnya konflik. Mari kita coba telusuri alurnya satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari peringatan ini, bagian yang paling krusial dan jujur saja sering banget disalahpahami. Pelemahan mata uang. Apa sih sebenarnya artinya? Dan kenapa ini bisa begitu berbahaya? Gampangnya gini deh, ini adalah cara sebuah negara yang bangkrut untuk menggelembungkan jalan keluarnya dari jeratan utang. Jadi mereka nggak bayar utang pakai hasil produksi real, tapi dengan cara simpel menciptakan lebih banyak uang dari udara kosong. Analogi ini pas banget. Coba bayangkan dolar atau mata uang yang Anda pegang itu seperti segelas anggur berkualitas. Mencetak uang secara berlebihan itu sama saja seperti menuangkan air ke dalam gelas itu. Kuantitasnya sih nambah, kelihatannya jadi banyak, tapi kualitas dan nilainya anjlok drastis. Dan ini bukan cuma teori ya. Sejarah dolar Amerika Serikat itu penuh dengan momen-momen pelemahan yang disengaja. Mulai dari penyitaan emas warga di tahun 1933, terus keputusan fenomenal Presiden Nixon di tahun 1971 yang ngelepasin dolar dari emas, yang artinya membuka keran pencetakan uang selebar-lebarnya. Sampai yang terbaru, penggunaannya sebagai senjata politik di tahun 2022. Akibatnya apa? Sejak 1971, dolar ES telah kehilangan 99% daya belinya. Ya, Anda tidak salah dengar, 99%. Nilai yang Anda simpan dalam bentuk dolar itu pelan-pelan tapi pasti terus terkikis. Nah, ini membawa kita kembali ke pemicu awal dari semua ini, pemicu ramalan Hemingway, utang yang memalukan dan segala masalah utang saat ini. Itu benar-benar bikin angka di masa lalu kelihatan kayak uang receh. Coba kita lihat, di pertengahan abad ke-20, utang nasional Amerika Serikat itu ada di angka 250 miliar dolar. Angka yang untuk zaman itu luar biasa besar. Sekarang, coba bandingkan dengan hari ini. Utang nasional ES telah meledak menjadi 38 triliun dolar. Ini bukan lagi sekedar kenaikan biasa. Ini adalah ledakan eksponensial yang menciptakan situasi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Dulu, Amerika bisa dengan percaya diri bilang ke seluruh dunia, mata uang kami, masalah Anda. Artinya, dunia butuh dolar, jadi dunia harus ikut menanggung konsekuensi dari kebijakan ES. Tapi dengan utang sebesar 38 triliun dolar, narasinya berubah total. Sekarang jadi mata uang kami, masalah kami. Utang raksasa ini telah menjadi masalah internal yang sangat serius. Lalu di 2022, terjadilah sebuah peristiwa tunggal, sebuah lonceng peringatan yang suaranya terdengar di seluruh dunia dan seolah mempercepat terwujudnya ramalan. Ketika Amerika Serikat menggunakan dolar sebagai senjata dengan membekukan aset cadangan Rusia, negara-negara lain, baik itu kawan maupun lawan, semuanya mulai bertanya-tanya, kalau ini bisa terjadi pada mereka, apakah uang kami aman? Apa kita masih bisa percaya sama dolar? Jawabannya terlihat jelas di data ini.
Setelah sanksi tahun 2022 itu, bank-bank sentral di seluruh dunia mulai melakukan pergeseran besar-besaran. Mereka menjual surat utang ES dan mulai memborong emas fisik dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, 3 kali lebih banyak dari rata-rata. Kepercayaan pada janji di atas kertas mulai luntur. Ini semua adalah tanda-tanda pergeseran tektonik dalam sistem keuangan global. Bank sentral lebih memilih emas fisik. Sistem yang memaksa dunia pakai dolar untuk beli minyak mulai retak. Dan bahkan banknya para bank sentral pun akhirnya mengakui emas sebagai aset cadangan utama. Jadi, melihat pergeseran bersejarah terjadi tepat di depan mata kita, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana cara kita melindungi nilai dari apa yang kita miliki. Analogi ini dalam banget. Mengukur kekayaan Anda dalam mata uang yang nilainya terus-menerus dilemahkan, itu sebuah ilusi. Angka di rekening bank Anda mungkin kelihatannya tetap sama atau bahkan nambah, tapi daya belinya terus terkikis, persis seperti es batu yang mencair perlahan di bawah matahari. Disinilah kita perlu melihat emas dari sudut pandang yang berbeda. Tujuannya bukan buat spekulasi biar cepat kaya, bukan. Tujuannya adalah sebagai benteng pertahanan, sebuah penyimpan nilai yang sudah teruji ribuan tahun, yang melindungi daya beli Anda dari kehancuran akibat pelemahan mata uang. Pada akhirnya, ini semua adalah tentang persiapan. Sejarah sudah menunjukkan berulang kali. Seperti Nuh yang melihat awan mulai berkumpul, tanda-tanda di sistem keuangan kita saat ini sudah sangat jelas. Pertanyaan sekarang adalah bukanlah apakah hujan akan datang, tapi apakah kita sudah membangun bahtera kita. Saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini saat kita menyaksikan ramalan Hemingway perlahan menjadi kenyataan. Utang yang membengkak dan mata uang yang terus mencair. Ini adalah saatnya kita berpikir kritis. Masa depan uang kita, karena dalam landscape keuangan yang terus berubah ini, memilih di mana kita menyimpan nilai adalah keputusan terpenting yang bisa kita buat.